Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa mengerjakan puasa Ramadan yang ke-26. Alhamdulillah. Tak lupa salat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan mengisi hikmah Ramadan dengan judul zakat fitrah. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum? Apa sih artinya zakat fitrah itu? Zakat secara bahasa berasal dari kata zakah yang berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang. Sedangkan zakat fitrah menurut istilah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan sekali dalam 1 tahun, yaitu pada saat bulan suci Ramadan. Dari diperintahkannya zakat itu ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan diri mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, dari atas sudah jelas bahwa zakat itu digunakan untuk menyucikan dan membersihkan diri kita. Makanya zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs atau zakat diri. Maksudnya zakat untuk membersihkan diri kita. Lalu ada yang tahu nggak sih berapa banyak atau berapa besar zakat yang harus dikeluarkan? Jawabannya ada dalam hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri yaitu 1 sok kurma atau 1 sok gandum untuk atas umat Islam, baik itu hamba sahaya atau orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kecil maupun yang besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Nah, jadi zakat yang dikeluarkan itu sebesar 1 sok atau 2,5 kg beras, gandum, sagu, pokoknya berupa makanan pokok, atau kalau kita 3,5 liter beras. Nah, terus zakat itu diperuntukkan untuk seluruh umat Islam, baik itu laki-laki, perempuan, merdeka, anak kecil atau
anak besar, semuanya itu wajib untuk zakat. Kenapa? Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang pertama kan syahadat, yang kedua tuh sholat, yang ketiga itu zakat. Nah, zakat itu wajib, makanya. Nah, kemudian kapan sih waktunya untuk zakat itu? Nah, waktu paling baik atau paling bagus atau sunnahnya itu setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri, itu paling bagus. Tapi wajibnya mengeluarkan zakat itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ini yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya, seperti zakat mal atau zakat harta. Yaitu zakat kalau misalnya kita punya harta banyak nih, kayak harta emas, harta perdagangan, hewan ternak. Nah, itu kita wajib zakat, tapi dikeluarkannya kapan saja. Berbeda dengan zakat fitrah yang dikeluarkannya hanya pada bulan Ramadan. Itu istimewanya. Kemudian ada yang tahu gak sih siapa saja mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat? Jawabannya ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, jadi innamas shadaqatu, jadi sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk il fuqara'i, orang-orang, pertama ada orang fakir, yang kedua wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Berbeda ya antara orang fakir sama orang miskin. Kalau orang fakir, dia itu nggak punya pekerjaan dan nggak punya harta, jadi belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang miskin itu orang yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum cukup untuk membiayai kehidupannya. Yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, itu amil zakat, itu pengurus zakat. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'allaf atau orang yang pertama kali atau orang yang baru masuk Islam. Kan biasanya orang Kristen gitu ya, itu total orang kaya gitu, orang mampu semua. Terus bagaimana kalau mu'alafnya itu orang kaya gitu, mampu, punya segalanya gitu, apakah tetap wajib dikasih zakat? Nah, jawabannya wajib, tetap dia masih berhak menerima zakat, karena yang dilihat tuh bukan karena dia mempunyai hartanya atau karena dia mampu, bukan, tapi karena dia itu adalah seorang mu'alaf. Maaf tuh ibaratkan seperti tamu. Nah, jadi dia tuh tamu umat Islam. Jadi tamu orang yang baru datang atau baru masuk ke agama Islam. Namanya tamu, ya harus dimuliakan. Makanya kita harus memberikan zakat sebagai apa ya? Sebagai kabar gembira atau memberikan kebahagiaan kepada mereka bahwa kita tuh bahagia dia tuh masuk Islam. Kemudian wafir riqabi, yaitu orang yang yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Nah, zaman Nabi tuh banyak banget budak. Kalau zaman sekarang mungkin jarang ya, tapi mungkin aja ada ya. Wafir riqab wal gharimina, yaitu orang-orang yang memiliki hutang dan dia tuh belum mampu membayarnya, hanya kita bantu dengan memberi zakat. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, termasuk juga guru. Nah, itu termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan terakhir wa ibnis sabil, itu orang-orang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Nah, tapi perjalanan untuk ibadah ya, perjalanan untuk yang baik ya, bukan perjalanan untuk maksiat, bukan perjalanan untuk yang gak baik gitu, bukan. Fariidatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, tadi udah dibahas tentang pengertian, dalil, kemudian berapa besar zakatnya, kemudian mustahik zakatnya. Yang terakhir adalah tentang bagaimana niatnya. Nah, niatnya
niat zakat fitrah itu kalau untuk diri sendiri itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Niat saya membayar zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Jadi an nafsi, untuk diri sendiri. Kalau misalnya untuk istri misalnya berarti an zaujati, kalau untuk anak laki-laki an walidi gitu. Kalau untuk anak perempuan an binti, atau untuk orang yang diwakilkan langsung aja an siapa yang diwakilkannya gitu ya. Nah, niat itu kan mengucapkannya itu sunnah ya, yang wajib itu dalam hati. Jadi sambil niat nawaitu an ukhrija itu sambil di hati juga kita niat bahwasanya niat saya mengeluarkan zakat fitri karena untuk diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala, itu wajibnya dalam hati gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Jika benar itu datangnya dari Allah, jika yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.